Pernahkah kalian berpikir, mengapa kebanyakan orang Indonesia suka sekali membahas isu-isu yang sensitif? Apakah sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa isu tersebut sensitif untuk dibahas? Apakah itu bisa dikatakan sebuah budaya yang turun-temurun? Oke, kenalin aku Riza. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu isu sensitif yang sering ditanyakan oleh orang Indonesia. Mengapa orang Indonesia sering bertanya, kapan nikah? Disclaimer sebelumnya bahwa apa yang aku sampaikan di video ini dilansir dari berbagai sumber yang sudah aku rangkum sebelumnya, dan aku harap kalian bisa enjoy untuk menonton dan juga mendengarkan video ini. Aku adalah salah satu orang yang idealnya sudah memasuki usia pernikahan, namun sampai video ini dibuat, aku masih belum memutuskan untuk menikah dengan alasan-alasan tertentu. Pernikahan seringkali menjadi topik yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Bukan hanya sekedar topik hangat, tetapi pertanyaan seperti kapan nikah seringkali menjadi bagian dari pertemuan dengan keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang yang baru kenal. Ya, kalian gak salah dengar, orang yang baru kenal. Entah maksudnya bersungguh-sungguh atau sekedar basa-basi, tetapi pertanyaan tersebut telah menjadi fenomena tersendiri dalam kehidupan individu di Indonesia. Aku respect untuk yang bertanya kapan nikah karena benar-benar menunjukkan kepeduliannya. Kita bisa lihat dari ekspresinya. Tetapi sebagian besar masyarakat bertanya tentang kapan nikah seringkali hanya sekedar basa-basi. Jadi menurutku untuk masyarakat yang bertanya juga harus lebih peka dengan keadaan individu tersebut. Padahal ada banyak pertanyaan selain kapan nikah yang dapat digunakan untuk basa-basi. Setelah bertanya tentang kabar, misalnya bagaimana pendapat tentang cuaca belakangan ini, apakah ada kegiatan atau hobi yang sedang dipelajari atau dikembangkan akhir-akhir ini, apakah ada rencana liburan atau perjalanan yang sedang direncanakan, dan masih banyak lagi. Kalau orang itu tidak cerita soal relasi dalam kehidupan pribadinya, berarti orang itu tidak terbuka untuk membicarakannya. Kalian harus mengerti ya. Dilansir dari kumparan.com, mengapa orang Indonesia begitu suka menanyakan kapan nikah, padahal banyak dari mereka juga tahu dan sadar bahwa pertanyaan itu seringkali membuat orang yang ditanya merasa kesal. Ini dia jawabannya. Seorang psikolog anak dan keluarga serta teraplay praktisioner dari Pion Kliniken, Astrid Wen, mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan budaya kekeluargaan orang Indonesia. Nah, jadi semua orang ikut ngurusin saat ada satu orang yang belum nikah di usia yang cocok untuk menikah. Karena ini akhirnya mengakar menjadi suatu budaya, alhasil budaya ini sulit untuk dihapuskan. Kalian sadar gak sih, pertanyaan kapan nikah ini ternyata bisa bikin orang tertekan juga loh. Karena pertanyaan ini seolah mengingatkan mereka kalau mereka masih sendiri, terkesan kesepian, atau tidak ada yang menemani. Padahal menikah juga belum tentu jadi jaminan mereka tidak lagi merasa sendiri. Di luar sana banyak kasus juga orang-orang yang tetap merasa sendiri atau kesepian meski dia sudah menikah. Menikah bukan tidak lebih baik ketimbang single. Menikah dan punya anak pastinya membuat pasangan mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak sama ketika masih single. Beberapa di antara mereka mungkin berpikir harus punya rencana finansial yang baik, membagi waktu antara mengurus anak, bekerja, dan menjalankan hobi, tidak seperti mereka yang single dan punya waktu yang lebih fleksibel. Mirisnya, kebanyakan pertanyaan kapan nikah itu ditujukan kepada perempuan yang akhirnya menciptakan stigma negatif di Indonesia tentang perempuan usia di atas 25 tahun yang belum menikah. Di masyarakat Indonesia, terkadang masih ada stigma negatif terhadap perempuan yang berusia di atas 25 tahun dan belum menikah. Stigma ini berakar dari berbagai faktor budaya, sosial, dan juga nilai-nilai yang masih melekat dalam masyarakat. Beberapa aspek yang dapat menyebabkan stigma ini antara lain, yang pertama adalah ekspektasi budaya. Di beberapa lingkungan, terutama yang kental dengan nilai-nilai tradisional, terdapat
harapan bahwa perempuan seharusnya menikah pada usia yang relatif muda. Ada keyakinan bahwa menikah pada usia muda dianggap lebih ideal. Yang kedua adalah tekanan sosial. Tekanan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar dapat membuat perempuan merasa tertekan untuk menikah pada usia muda. Ada pandangan bahwa menikah adalah pencapaian yang penting dalam hidup dan menjadi bagian dari kesuksesan seseorang. Padahal pencapaian perempuan-perempuan zaman sekarang itu hebat-hebat, tidak selalu tentang menikah. Yang ketiga, persepsi tentang peran gender. Pandangan stereotip terhadap perempuan mungkin menyebabkan anggapan bahwa menikah adalah tujuan utama dalam hidup mereka. Ada harapan bahwa perempuan harus fokus pada peran sebagai istri dan ibu di usia yang relatif muda. Yang keempat adalah media sosial dan kehidupan publik. Paparan terhadap kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial dapat menciptakan tekanan tambahan. Perempuan mungkin merasa tertekan karena perbandingan dengan kehidupan orang lain yang sudah menikah pada usia yang lebih muda. Dan yang terakhir, keterbatasan pilihan atau tantangan pencarian pasangan. Beberapa perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan pasangan hidup karena berbagai alasan, termasuk kesibukan karir, prioritas pribadi, atau keterbatasan lingkungan sosial. Pada akhirnya seharusnya lingkungan masyarakat sadar kalau pernikahan bukan tujuan akhir dan bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau harus dilakukan dalam tenggat waktu tertentu, dan penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada orang yang jalan hidupnya mulus banget, lulus kuliah 3,5 tahun, langsung dapat pekerjaan, punya penghasilan, cari calon pasangan, ketemu yang pas, nabung, terus langsung nikah. Itu gak bisa disamakan jalannya dengan kita yang mungkin menemukan struggle saat penyusunan skripsi, butuh waktu lebih lama untuk lulus, udah lulus nyari pekerjaan susah, butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat pekerjaan yang pas, belum selesai dengan diri kita sendiri, tetapi orang-orang sekitar sudah mendorong kita untuk menikah. Jadi, buat kalian yang masih single, belum memiliki pasangan, dan masih dalam tahap mencari pasangan yang pas, udah nikmati dulu waktu-waktu sendiri kalian ya. Kenali diri kalian lebih dalam, dan jangan lelah buat explore diri kalian sendiri. Buat yang sudah memiliki calon pasangan hidup, jangan memaksakan menikah karena desakan lingkungan sekitar, karena mereka tidak tahu struggle apa yang lagi kalian hadapi saat ini. Pilihan menikah, belum menikah, atau tidak menikah sekalipun, seharusnya adalah keputusan personal yang harus dihormati. Kita nggak bisa mencampuri pribadi orang lain kayak urusan nikah. Justru sebagai keluarga atau teman yang baik, kita harus memberikan dukungan dan pengertian kepada individu-individu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait pernikahan. Nah, itu dia tentang mengapa orang Indonesia senang sekali bertanya kapan nikah. Jadi menurut kalian setelah ini kita bahas tentang apa lagi ya? Komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.